so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di toko SRC Cendol, tepatnya di Desa Tuburjo, Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri. Nah, kali ini kita bersama dengan Pak Wawan, selaku pemilik dari toko ini. Perkenalkan, Pak. Oke. Perkenalkan, saya Wawan Susilo. Saya adalah owner dari SRC Cendol yang beralamat di Dusun Ketro, Desa Tuburjo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Nah, kalau boleh tahu ini sejarahnya berdiri sejak kapan ya, Pak? Kalau berdirinya toko itu kurang lebih mulai dari 2013. Pada awal berdiri dulu sebenarnya fokusnya bukan untuk toko kelontong, karena awal berdiri saya merintisnya dari rental PlayStation. Kemudian seiring berjalan waktu ada sedikit penambahan beberapa item dagangan, kemudian berlanjut sampai seperti saat ini. Kemudian awal join SRT sendiri saya mulai pada tahun 2015 kalau tidak salah. Untuk strategi yang digunakan itu apa ya? Mungkin melalui orderan online atau yang lain? Banyak sih sebenarnya strategi yang bisa kita terapkan, atau trik untuk kita berjualan, entah itu di toko ataupun kita berjualan apa saja. Oke, saya ingin trik atau kiat untuk berjualan yang ini sudah saya terapkan di toko saya. Yang pertama, kita menata barang dagangan. Kita kelompokkan, paling tidak kita pisahkan dua garis besarnya saja, yaitu food dan non food. Kemudian selain kita menata barang dagangan, kita juga rajin untuk membersihkan toko ya, Pak. Jadi kita buat tokonya sebersih mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja dalam hal pelayanan. Kemudian yang keempat, kita membuat harga yang bersaing. Kemudian kita juga ada promo-promo di weekend. Kemudian kita juga lewat sosial media juga. Lewat sosial media. Kemudian yang baru saja kita aplikasikan di bulan-bulan ini, kita membuka arisan sembako untuk ibu-ibu. Oke. Jadi nanti bisa dibelanjakan ketika awal bulan puasa. Oke. Kemudian menabung ya? Ya, sama seperti menabung, tetapi tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang. Nanti kita belanjakan di toko dalam bentuk barang dagangan. Tapi gulane entek, gulane Mungkin selama ini ada kendala yang dialami? Kalau kendala yang sifatnya apa ya? Kendalanya biasa saja gitu. Permodalan sekarang juga sudah gampang, sangat mudah sekali. Kemudian barang dagangan sekarang juga gampang, kita bisa memperoleh, bahkan kita sudah bisa belanja dari rumah tanpa kita datang ke toko-toko grosir. Kita bisa belanja dari rumah, itu sudah cukup. Barang dagangan sudah diantar sendiri. Jadi hampir tidak ada untuk kendalanya. Tidak ada. Untuk omsetnya kalau boleh tahu berapa ya? Untuk omset dalam satu hari itu berkisar antara 8 sampai 12 juta.
8 sampai 12 juta. Gimana caranya Bapak mengukur keberhasilan dalam toko ini? Kalau untuk mengukur keberhasilan, kita tolak ukurnya dari kepuasan konsumen saja. Jadi semakin banyak konsumen yang datang, kalau menurut saya itu adalah alat ukur kita untuk menentukan seberapa besar tingkat keberhasilan yang kita peroleh. Jadi dengan kata lain, semakin banyak konsumen berarti artinya transaksi yang berhasil. Betul. Dalam toko ini gimana Pak? Bercoba sendiri. Untuk mengukur kekurangan, saya kembalikan lagi kepada konsumen itu sendiri. Jadi kita sudah berbuat seperti ini, kita sudah membuka toko seperti ini. Kira-kira keinginan konsumen ke depannya seperti apa? Ya, jadi kita kembalikan lagi ke konsumen. Jadi kita jangan menutup diri atau berpuas diri hanya cukup sampai seperti ini saja, tidak. Oke. Jadi kedepannya seperti apa konsumen, seperti apa itu harus berusaha untuk mengikutinya. Langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas kerjanya gimana Pak? Untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan, kalau menurut saya yang pertama tadi seperti mengelompokkan barang dagangan supaya tidak bercampur-campur. Ya, kita kelompokkan mana yang food, mana yang non food. Oke. Jadi kita harus menata sedemikian rupa biar kita ketika membersihkan, merapikannya itu juga enak, biar pekerjaannya juga cepat selesai. Kemudian kita harus bisa bagi tugas. Ini kebetulan di toko saya sudah ada 1 karyawan. Oke, jadi kita bagi tugas mana yang harus dirapikan, mana yang harus ditata, barang yang habis bagian mana, dan seterusnya. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Wawan. Saya ucapkan Sama-sama. terima kasih. Ya mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Untuk ilmunya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Mas.